Halo Rovers, ketemu lagi channel RK Group. Di sini ada Daihatsu Sigra dan lagi-lagi kita tidak akan mereviewnya karena review dari unit ini atau unit Sigra itu sudah banyak di channel RK Group. Tapi kita akan memberikan tutorial. Tutorialnya mungkin ada yang bilang kurang kerjaan dan sebagainya. Tapi kita memberikan tutorial barangkali ada yang terbantukan dengan adanya video ini. Nah, contohnya seperti ini. Pada saat lampu mundur dinyalakan, ini mundur ya. Mundurnya Sigra itu sebenarnya bukan berada di bawah, melainkan di bagian tengah ini. Dan di bawah ini sebenarnya ada lampu sen. Ini sudah kita rubah juga. Dan kemudian ketika lampu sen kiri ya maksud kami dinyalakan, sen kiri. Nah, seperti ini ya, sennya ditaruh di sini. Dengan kalau kita lihat dari bahasa desainnya ini ya, di tengah ini garnish ini menyatu di sini. Ini kita ambil dari sini bahasanya. Dan kemudian kalau sen di bagian tengah ini lebih terlihat kalau menurut kami. Kalau di bawah kurang terlihat pada saat mungkin mobilnya terlalu yang di belakang ya, kita melihatnya itu terlalu tinggi atau mobil di belakang ini terlalu rendah. Jadi kita anggap ini yang paling pas posisinya. Nah, tapi ketika direm ya, tetap masih sama di sini, cuma kita tambahkan juga ada di bagian sini. Nah, di sini ya, kita tambahkan ini untuk high mount stop lampnya. Nah, untuk di sebelah kiri seperti itu. Di sebelah kanan ini berbeda. Di sebelah kanan sudah kita rubah beberapa menit yang lalu. Jadi ketika direm itu lampu atas dan bawah ini menyala. Dan ini lampu mundur. Kemudian lampu sen ditaruh mana? Jadi ketika sen kanan, nah, lampu mundur ini akan berubah menjadi lampu sen. Dan lampu rem itu berada di atas dan di bawah. Kemudian juga ada tetap high mount stop lampnya ini nyala. Nah, bagaimana caranya supaya bisa membuat two in one? Jadi satu ruangan ini bisa dipakai buat lampu mundur sekaligus lampu sen. Nah, langsung aja kita akan coba berikan tutorial di samping sebelah kiri ya, karena kalau sebelah kanan ini sudah kita rubah beberapa menit yang lalu sebagai bahan untuk tutorialnya. Sedangkan untuk alatnya apa aja yang diperlukan dan spare partnya apa aja, kita fokus ke spare part dulu ya. Yang pertama ada dua spare part. Di sini adalah lampu rem. Lampu rem ini adalah menggunakan T20. Ini T20 jadi lebih besar di bagian bawah karena kita mengikuti daripada soket. Soket sebelumnya kalau dari pabrik itu di Sigra maupun Calya di bawah ini adalah lampu sen. Makanya dia menggunakan T20. Dan kali ini kita menjadikannya dia menjadi lampu rem. Jadi kita pakai yang warna merah, kita juga tetap harus mengikuti peraturan daripada Undang-Undang Lalu Lintas atau Undang-Undang Berkendara. Kemudian di sini yang tadi ya ada lampunya 2 in 1, dia bisa menjadi lampu mundur sekaligus lampu sen. Kalau kebanyakan ya ini biasanya dipakai di sepeda motor, ini bisa 2 in 1 rata-rata di sepeda motor untuk lampu kota dan lampu sen. Kalau dalam video ini kami gunakan sebagai lampu mundur dan lampu sen. Ini seperti ini ya modelnya. Nah, kemudian tool yang dipakai tentunya menggunakan ini ya. Ada kunci T. Kunci T ini ukurannya kita bisa perhatikan di bagian sini yaitu menggunakan di 10 ya, 10 mm. Ini Anda bisa gunakan untuk membuka daripada bautnya, 10 mm ukurannya ya. Jadi Anda perlu siapkan itu. Kemudian di sini juga kita tidak lepas juga menggunakan ini dia ada 3M. Ini pembungkus daripada kabel ya. Ini kabel listrik, kabel seperti ini ya, pokoknya 3M-nya. Kemudian di sini ada korek api, kita menggunakan korek api atau sebenarnya juga cukup dengan menggunakan tang ini. Ini juga bisa digantikan dengan gunting juga bisa. Intinya ada alat potong dan untuk membuka atau mengelupas sama kami daripada kabelnya ini. Nah, sekarang kita buka dulu di bagian yang ini ya. Pertama kita membuka di bagian lampunya menggunakan kunci 10. Kita buka dulu di bagian sini, kunci 10, putar ke kiri seperti biasa. Nah, setelah membuka seperti ini, untuk tahap penarikannya itu memang harus hati-hati, tidak sembarang ya untuk menarik karena nanti kalau salah bisa akibat bisa patah, pecah dan sebagainya. Tapi pastinya sudah banyak yang tahu. Jadi tangan itu biasanya bisa menggunakan kain. Kalau kami bisa menggunakan atau memanfaatkan daripada keringat yang ada di tangan. Terkadang kalau kering juga tidak bisa, jadi kita pegang seperti ini. Kalau terlalu basah pun juga tidak bisa. Nah, di bagian sini, ini sambil ditarik. Nah, gitu ya. Jadi ada pergerakan 1, di bawah juga ada pergerakan 2. Nah, ini sudah terbuka. Karena locknya itu berada di bagian sini 1, yang ini lubang yang kami tunjukkan. Kemudian di bagian sini ada 2. Kalau lock di bagian atas itu kena ini ya, yang plastik ini. Kemudian di bawah itu malah besi di bagian sini. Nah, ini dia locknya. Lalu kalau sudah seperti ini, kita akan buka. Kita akan buka dulu di bagian bawah, karena nanti akan kita ganti di bagian bawah sini ya. Jadi lampu yang bawah ini aslinya dari pabrik lampu sen sudah kami rubah menjadi lampu mundur, tapi lampu mundur yang tadi sudah hampir putus juga. Ini akan kita rubah menjadi lampu rem. Kita ganti dulu bohlamnya satu persatu aja dulu. Nah, ini sudah rusak nih. Nah, rusak ya kan? Sudah seperti ini kondisinya. Sudah tidak layak, jadi sekaligus kita ganti aja, kita modifikasi sedikit
menjadikan dua buah lampu rem atas maupun bawah di bagian sini. Ini adalah T20 ya. Ini T20, tinggal ditancapkan aja seperti ini. Nah, kalau merasa mungkin Anda pada saat menancapkan kok agak longgar, jadi Anda bisa congkel di bagian dalam sini. Yang saran kami adalah menggunakan jangan yang istilahnya konduktor, jadi isolator, misalkan menggunakan kayu ya, seperti itu. Nah, ini termasuk kencang, ini bisa kita pasang langsung seperti ini. Kita bersihkan sejenak ya, kalau bisa dibersihkan dengan tisu di bagian sini ya. Kemudian baru kita masukkan. Nanti baru perkabelannya kita sambung pelan-pelan. Yang penting kita masukkan dulu nih beberapa lampunya. Nah, kemudian di bagian atas ini tidak kita otak-atik, tapi nanti kabelnya aja kita ambil. Nah, di sini kita lepas dulu sebentar. Lalu di bagian tengah ini, untuk lampu mundurnya, yang akan kita gantikan menjadi 2-in-1. Nah, pemasangannya ini sedikit berhati-hati, karena kan lampunya itu ada satu tambahan kabel ya. Maksud kami ada satu tambahan kabel. Ini menggunakan T15. T15 bisa, T10 pun juga bisa, untuk lampu yang di bagian tengah dari ini ya, dari si Grakalia. Nah, kemudian di bagian sini kita colokkan seperti ini. Tapi perlu diperhatikan yang pertama itu pada saat sebelum mencolokkan. Jadi kita harus perhatikan dulu seperti ini. Posisinya, di mana posisi nanti yang paling tepat ya pada saat masuk, perlu kita ingat. Contohnya seperti ini. Biasanya ada di sini adalah garis ungu. Garis ungu kita coba menjadikan patokan ya. Nah, kita perhatikan seperti ini. Nah, ini tidak bisa masuk. Kita cari posisi yang masuk. Nah, seperti ini. Oh, artinya garis ungu berada modelnya miring seperti ini. Ini kita ingat nih. Biru berada di sini, hitam di sini kabelnya, kemudian seperti ini proses masuknya ya. Ini proses masuknya. Supaya nanti maksud kami mengingat pada saat kita memasukkan di sini, karena harus sedikit paksaan supaya bisa masuk kabel ini. Kalau mau rapi sebenarnya ini bisa, kabel ini kita masukkan ke bagian bawah sini. Ya kan, kita dorong atau kita solder kembali, baru kita tarik keluar. Ya, solder kemudian tarik keluar. Misalkan ya sudah kita tarik, nah keluarkan, baru kita masukkan ke sini. Sebenarnya juga bisa kalau mau. Dan kita lubangin dulu tapi ya. Di sini harus kita lubangin. Di bagian sini nih ada 2 celah kok. Ini bisa nih sebenarnya kalau mau memanfaatkan di sini. Kanan maupun kiri ini bisa kita lubangin, dan lubangnya nantinya akan tembus di bagian di sini nih. Nah, di belakang sini sebenarnya aman aja. Ketika Anda mau melubangi, mau menggunakan yang istilahnya lebih rapi lagi, ini bisa nih Anda lubangin di sini, tembus ke yang ini nih. Ini kosong. Nah, kanan kiri. Kalau Anda mau rapi. Tapi kita coba seperti ini aja. Tidak perlu yang rapi-rapi banget, yang penting adalah safety. Kemudian kita colokkan di bagian sini. Ini untuk lampunya sendiri bebas ya. Bolak-balik bebas, kanan kiri bebas. Seperti ini kita colokkan. Nah, jadi pada saat mencolokkan seperti ini, kemudian kita masukkan, kita ingat kembali tadi yang sudah kami jelaskan bahwa ada di sini garis warna ungu. Ungu tadi posisinya adalah seperti apa? Kita perhatikan tadi seperti ini ya. Jadi pada saat seperti ini ungu, ini agak susah karena di sini ada kabel. Ini sedikit kita menggunakan tekanan lebih keras. Kita ingat ya. Jadi posisi ungu tadi seperti ini. Ini agak keras ya pada saat ditekan. Nah, kemudian pada saat sudah seperti ini, kita putar ke arah kanan atau searah dengan jarum jam. Kita putar sampai bunyi nih, kerket-kerket. Nah, sudah. Jadi aman kabel ini. Kemudian untuk pemasangan kabel ini dihubungkan kemana? Sebenarnya ini kembali kepada Anda, ini opsional. Kalau kami ingin di lampu tengah ini, yang intinya warna putih ini adalah nantinya bertindak sebagai lampu mundur. Jadi karena dia lampu mundur itu kalau dalam perkabelan si Grakalia di bagian sini, lampu mundur itu ditandai dengan warna biru. Biru yang di sini ya, biru yang kedua. Kalau biru pertama kan di sini beda. Ini bukan ya. Karena ini sebenarnya lampu ini ya lampu mundur. Makanya kenapa kok di sini pisah, di sini ada biru, ada hijau, karena memang sudah kita otak-atik. Ini kita bicara secara aktualnya atau aslinya ya, standar dari pabrik, lampu mundur adalah warna biru. Berarti ini. Warna biru ini maksud kami ini sebenarnya adalah terkoneksi dengan ini. Dan sudah kita memodifikasi, artinya kita ambil adalah secara tekniknya atau secara garis besarnya biru ini adalah mundur. Jadi kita sambungkan di bagian sini warna birunya. Untuk proses penyambungannya sebenarnya sudah disediakan dengan sangat praktis dari pabrik ya, seperti ini. Jadi tinggal dimasukkan klem kabelnya. Ini tinggal Anda buka. Yang pertama tarik dulu, kemudian di sini Anda buka, baru Anda masukkan kabelnya yang terkelupas. Sebenarnya seperti ini ya, bisa disambungkan. Tapi kami tidak menyambungkan secara seperti itu. Ini kalau kami ya. Jadi kalau kami itu kami potong aja. Kita potong di sini ya. Supaya memang tidak begitu panjang juga kabelnya, sekiranya cukup. Kalau kami potong biasa.
Kemudian setelah dipotong itu barulah nanti akan kami bakar atau kami kelupas kabelnya. Kalau Anda mau yang praktis, itu Anda bisa menggunakan ini ya, klem yang sudah disiapkan oleh pabriknya seperti ini tadi. Kalau kami seperti ini, kemudian kami bakar, dan nanti bakarannya itu kita buka menjadi dua kesatuan seperti ini. Setelah dibakar ya, atau intinya sudah mengelupaskan, sudah kita ini ya, kelupas daripada kabel, kita jadikan dua seperti ini. Baru nanti kita sambungkan model ikatan yang kanan maupun kiri. Nah, seperti ini contohnya. Jadi di sini sudah kami kelupas. Jadi kita sambungkan ya, kanan maupun kiri. Cara menyambung yang seperti ini ya. Nah, ini juga salah satu teknik cara penyambungan kabel. Salah satu, karena banyak teknik penyambungan kabel. Jadi seperti ini, kanan maupun kiri kita sambungkan. Baru nanti kita hubungkan kanan maupun kiri. Untuk lebih cepat bisa menggunakan tang. Diputar seperti ini. Kemudian kanan kirinya sudah, nanti baru kita sambungkan. Ini salah satu penyambungan yang menurut kami juga lebih efisiensi. Ditambahkan lagi juga untuk safety-nya insya Allah juga dapat ya, daripada kita penyambungan yang biasa aja. Nah seperti ini sudah, baru kita tang kembali. Dan tidak lupa juga kita harus memberikan ini dia, ada isolasi listrik ya seperti ini supaya lebih aman. Dan berikutnya kita akan menyambungkan di bagian bawah. Di bagian bawah ini kita peruntukkan untuk lampu rem. Dan ini kalau sebenarnya dilihat dari warnanya, ini kan bukan lampu rem ya, ini melainkan lampu sen ini sebenarnya. Dan kita akan rubah dia menjadi lampu rem. Lampu rem bagaimana caranya? Lampu rem berarti di sini ada dua pilihan warna kabel, ada warna merah dan warna hijau. Untuk lampu rem sendiri itu adalah di warna hijau kuning, hijau yang ada kuningnya ini. Kalau yang merah ini adalah lampu mesin, jadi ketika mesin nyala dan saklar atau switch daripada lampu utama dinyalakan, maka nyala ini. Kalau rem itu berada di sini, yaitu warna hijau kuning. Jadi kita akan menyambungkan di bagian sini, warna hijau di bagian bawah ini menjadikan penyambungan ke warna hijau ini. Intinya adalah kalau lampu rem itu ambil yang warna hijau kuning ini ya. Intinya kurang lebih seperti itu ya, tergantung daripada kebutuhan Anda. Jadi cara penyambungannya kita ambil supaya permudah itu seperti ini ya. Kita lihat dia bisa menyatu di bagian mana. Arah kabelnya yang paling dekat dengan dia di sini ya. Nah, di sini berarti oke, hijaunya di sini berarti kita tarik di bagian sini. Intinya fokus ke bagian kabel hijau aja karena hijau itu yang akan kita sambungkan menjadi lampu rem. Nah, di sini ya, kurang lebih seperti ini. Berarti akan kami potong di bagian sini. Kalau kami rata-rata menggunakan cara pemotongan aja, tidak yang menyambung biasa, yang hanya dikelupas kemudian kita sambung. Kalau kami tidak seperti itu karena kalau yang seperti itu terkadang juga gampang terlepas sambungannya. Dan akan juga menjadikan tingkat bahaya juga ya, resiko konsleting juga. Itu kalau menurut kami. Jadi kami akan potong di bagian sini. Nah, di sini aja menurut kami ya, prediksi kami di bagian sini. Oke, kami potong seperti ini. Kemudian setelah dipotong baru kami akan kelupas. Sebenarnya bisa menggunakan tang ini sendiri atau menggunakan korek api. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah terpotong. Baru kalau kami itu menggunakan korek api aja. Untuk penyambungannya sama ya, jadi kita buat seperti ini ya. Tuh, kayak kuncir seperti ini. Kita sambungkan satu persatu. Nah, seperti ini. Sambungan lagi sebelahnya. Oke, baru sambungan lagi di bagian sini. Kita dekatkan ya karena kabelnya kurang panjang. Nah, di sini ya kita sambungkan. Kalau lebih bagus lagi memang Anda bisa menambahkan kabel kalau merasa kurang panjang. Kalau susah dalam penyambungan dan pemasangan, Anda bisa tambahkan kabel, tapi kalau menurut kami ini cukup aja. Nah, di sini ya kita sambungkan kembali. Kemudian bisa nanti dikencangkan menggunakan tang. Seperti ini ya. Jadi sudah kita sambungkan sekarang dua-duanya. Kita putar. Kemudian baru kita tidak lupa juga harus memberikan isolasi elektrik. Ini sangat penting ya supaya tidak terjadi konsleting. Kabelnya sudah kami pasang, kemudian sudah kami berikan juga di sini ada isolasi listriknya ya. Ini sudah terpasang semuanya. Nah, di sini sudah semua ya. Kemudian kita coba rapikan serapi mungkin mengikuti daripada prosedur dari pabrik. Di sini juga ada nih kayak model seperti ini ya. Ini kabel kita masukkan ke bagian sini supaya rapi. Lalu di sini kalau kita perhatikan juga ada di bagian ujungnya model cowakan. Ini bisa kita manfaatkan untuk menyisipkan daripada kabel di bagian sini. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, kami rasa cukup. Kemudian kita lakukan pemasangan dan pembongkaran artinya kebalikannya. Dimana terakhir dibongkar itu adalah pertama kali dipasang.
kabel, kemudian dari locknya, kemudian bautnya. Locknya ada dua, di atas dan di bawah. Ini kita bisa intip di bagian sini, ini lubangnya. Dan di sini juga ada locknya terlihat ya, tuh locknya. Ini kita masukkan ke bagian atasnya. Tapi tidak perlu ditekan untuk terlalu dalam atau tekan kuat ya, hanya kita mencocokkan dulu di bagian atas. Udah seperti ini, kira-kira sudah masuk aja. Kemudian di bagian bawahnya juga perlu Anda perhatikan. Di bagian bawahnya sudah masuk ya. Itu ada locknya ya. Nah di sini yang terlihat ya. Sudah, ketika sudah rasanya yakin, jadi kalau Anda sudah yakin, baru Anda dorong ya, maksud kami seperti ini. Nah, sampai bunyi. Dan ini sudah rapat. Ini sudah rapat, baru kita baut menggunakan kunci 10 ya. Sudah terpasang semuanya dan sekarang kita langsung bisa menyalakan ya. Kita tes dulu ketika lampu mundur dinyalakan. Kita bisa perhatikan. Lampu mundur, harapan kami berada di tengah. Kita kembalikan ke sesuai pabriknya ya. Karena setelah kami analisa lampu mundur daripada sigra kalanya ini lebih tepat di bagian sini untuk pencahayaan ke belakang. Kalau di bawah ini walaupun terang tapi kurang oke. Nah kemudian kalau dinyalakan lampu sen, kita coba salah satu sen kanan. Maka sen kanan yang jadinya tadi itu adalah lampu mundur menjadi lampu sen. Tapi di sebelah kiri masih aman, tenang aja. Di sebelah kiri juga akan menjadi masih di posisi lampu mundur. Kecuali pada saat hazard dinyalakan. Ketika hazard dinyalakan, maka tetap menang di bagian lampu sennya. Jadi mundurnya kalah. Karena hal ini tidak akan terjadi ya. Dengan sangat jarang terjadi mundur menyalakan lampu hazard, ini sangat jarang sekali. Makanya kita manfaatkan itu. Dan kemudian pada saat direm, diinjak pedal rem, nah ini nyalanya dua nih ya. Di bagian atas ini nyala, kemudian di bagian bawah nyala. Nah ini pada saat lampu rem menyala. Kemudian hazardnya dimatikan. Hazard matikan, lampu rem diinjak. Nah seperti ini ya contohnya nih. Pada saat mundur, direm ini dua akan menyala. Dan memang ada kami tambahkan juga satu di bagian sini. Nah, lampu mesin itu berada di bagian sini ya. Ini di indikasinya ya. Kita beri di sini ada lampu merah, ini juga merah. Kemudian ini lampu mesin nih. Jadi modelnya seperti ini, di atas, kemudian di sini tengah juga nyala. Dan ketika direm, nah direm nyala dua, kanan maupun kiri. Kemudian atas juga nyala, ada high mount stop lampnya. Nah ini aja mungkin yang bisa kita sampaikan dalam video ini. Harapan kami bisa bermanfaat walaupun sedikit. Sampai ketemu waktu. Salam Irka Group.